Namanya Abigail. Aku memanggilnya Kak Abi. Dia bukan hanya seorang guru musik dan musisi, tapi dia adalah perempuan dengan segala keistimewaannya yang melekat. Tuhan mentakdirkan segala kepedihan yang terjadi dalam hidupnya, hanya karena Tuhan tahu bahwa dia mampu. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, mungkin pada saat emosinya yang sedang tidak stabil, dia tetap mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan, memberikan yang terbaik yang dia miliki, menjadikan ilmunya serta inspirasinya tidak hanya putus dalam dirinya. Dia perempuan kuat, dia hebat, dia perempuan yang kembali utuh. Dia di sini, berbagi cerita kembali utuhnya. Halo teman-teman semua, saya Abigail, biasa dipanggil Abi. Saya adalah seorang guru musik, saya juga seorang musisi, dan saya sebagai seorang penyintas bipolar. Langsung aja saya mau tanya nih Kak. Kapan sih pertama kali Kak Abi itu didiagnosa bipolar? Oke, saya itu pertama kali didiagnosa itu bukan bipolar sebenarnya, tapi skizofrenia di tahun 2015, dan selama 2015 sampai sekitar tahun 2018 itu saya akhirnya diagnosa saya berubah menjadi bipolar disorder. Oh jadi awalnya itu malah skizofrenia dulu, Betul. baru setelah melakukan observasi mungkin ya lebih lanjut. jadinya bipolar disorder. Nah, setelah mengetahui bahwa Kak Abi ini adalah seorang penyintas bipolar, apa sih yang Kak Abi rasain? Tahu gimana sih perasaan Kak Abi setelah tahu semuanya gitu? Pertama kali itu hancur ya, sedih juga karena saat itu mental illness itu belum banyak diketahui sama orang gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang seperti melihat saya ini seseorang yang sedikit berbahaya, menakutkan seperti itu. Dan saya juga rasakan hari-hari itu berat banget gitu, berat banget buat aku untuk karena waktu itu lagi kuliah juga, jadi sulit melewati hari demi hari dengan sakit bipolar karena banyak banget hambatannya. Karena kan kalau bipolar pasti minum obat ya, gitu kan. Dengan obat itu juga jadi membantu sih sebenarnya, membantu. Cuma ada hal-hal lain yang membuat jadi misalnya tremor tangannya, seperti betul. itu kan. Terus fokusnya juga jadi sulit gitu. Jadi pas saat-saat terkena penyakit itu dan akhirnya minum obat, itu akhirnya hidup itu jadi berjuang lebih berat gitu, berjuangnya lebih keras lagi untuk melewati hari demi hari dengan kita nggak tahu hari ke depan kayak gimana, nggak tahu, betul. berat banget. Tapi ya itu, jalani hari demi hari dengan sangat berat. Pas awal-awal banget gitu, masih belum nerima bahwa oh aku sakit nih, wah itu berat banget. Tapi berarti masih dalam proses menerima ya? Atau Masih. sudah menerima seutuhnya? Saat itu belum. Oke. Saat ini? Saat ini sedikit. Sedikit. Sudah sedikit menerima. Sedikit menerima ya. Jadi, karena itu berat banget ya, maksudnya dengan penyakit seperti ini, lihat orang bagaimana kita, kemudian kita aja menjalani hari demi hari aja berat, bagaimana kita juga harus melihat orang lain memandang kita. Wah itu jadi proses menerimanya lebih sulit gitu. Sulit ya. Oke, kalau gitu berarti respon orang-orang sekitar kakak tuh gimana sih Kak setelah tahu kakak tuh oh Kak Abi nih bipolar nih gitu, responnya tuh gimana sih?
ada yang responnya baik, ada juga yang enggak ya. Jadi ya teman-teman, puji Tuhan teman-teman, keluarga, papa, adik-adik semuanya mendukung gitu ya, karena orang dengan penyakit seperti kita ini, bipolar ini sangat butuh dukungan. Sangat butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Betul. Karena aku aja kadang-kadang nggak percaya dengan diri aku sendiri. Dan orang-orang yang bisa membuat aku percaya kembali kepada diriku sendiri itu adalah ya keluarga kita, teman-teman kita, teman sekolah kita, teman main kita. Itu menjadi berarti buat aku sih. Iya, karena orang-orang kayak kita juga kan butuh butuh afeksi gitu ya Kak, dari sekitar. Jadi nggak hanya obat-obatan terus yang kita yang kita konsumsi day by day, tapi kita juga tuh sebenarnya butuh afeksi dari lingkungan gitu kan, butuh dukungan juga seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ngaruh nggak sih Kak sama keseharian Kak Abi sebagai penyintas bipolar gitu? Untuk tahun-tahun awal sakit bipolar itu memang mengganggu ya, karena waktu itu kan masih awal-awal sakit itu, baru minum obat juga, terus lagi berjuang juga untuk kuliah yang stressful. Sedangkan kita kan nggak boleh stressful sebenarnya kan. Iya, berarti dari tahun berapa? 2015. Itu tahun kedua kuliah waktu itu. Jadi hari yang berat, stressful, terus dalam keseharian itu berat banget untuk bangun, untuk berangkat kuliah aja kadang-kadang itu hampir harus ditelepon teman, harus ditelepon papa gitu kan, supaya ayo bangun berangkat kuliah, nggak apa-apa, ayo bangun jalan gitu. Sampai di pintu kamar itu depan, jadi kalau bangun tidur kelihatan di pintu itu tulisannya gini, bangun berangkat maju. Itu jadi kayak motivasi setiap bangun tidur. Bangun berangkat maju. Karena kan aku ambil musik ya, musik itu kan harus praktek. Jadi kadang-kadang kalau orang normal aja kalau suruh praktek kadang pasti deg-degan, malu, stres ya. Apalagi dengan aku yang sakit, itu pasti berat banget gitu. Jadi motivasiku adalah setiap hari adalah bangun berangkat maju. Bagus banget ya gitu. Makanya bangun, berangkat, dan maju. Iya. Bicara masalah bipolar, tentunya tadi kan juga kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan ya, tentunya. Dan pasti kita nemuin namanya fase dimana itu jadi titik terendah. Karena aku pun merasakan Kak gitu kan, ketika aku lagi fase ya lagi nggak enak lah gitu kan, itu ada fase dimana aku menemukan titik terendah dalam hidup aku gitu kan. Nah, kalau dari Kak Abi sendiri merasakan berada di fase titik terendah sebagai penyintas bipolar itu saat kapan sih Kak? Saat waktu itu aku harus recital. Jadi recital itu adalah konser. Aku ambil jurusan piano, jadi aku harus konser piano saat itu. Dengan keadaan tanganku yang tremor, itu sempat gak bisa main piano, itu lebih sedih lagi. Dimana saat hobi kita yang suka hobi itu, tapi kita nggak bisa ngelakuin itu kan sakit banget ya. Gitu. Jadi sempet nggak main piano beberapa bulan, akhirnya recitalnya harus mundur. Dan saat recital hari itu aku nggak kuat. Aku kacau banget. Karena gini, aku biasa lomba konser itu ada mamaku. Dan mamaku udah dipanggil Tuhan tahun 2014. Jadi aku merasa aku nggak punya siapa-siapa untuk aku pegang. Jadi aku ngerasa aku sendirian, aku nggak kuat. Akhirnya aku memutuskan untuk suicide saat itu. Itu berarti
Iya. fase titik terendahnya. Iya, itu terendah, ya, fase terendah aku sih. Jadi saat itu aku suicide, ketahuan, jadinya konsernya nggak jadi, batal semua. Padahal merchandise semuanya udah siap, gedungnya juga udah dipesan semua, tapi kenyataannya aku nggak kuat, aku nggak sanggup, nggak bisa. Ya, aku akhirnya pergilah ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Padahal satu sisi itu adalah hal yang paling Kak Abi harapkan, ya kan? Dibawa ke rumah sakit dan itu di opnam. Ya. Kalau dulu aku pernah, Kak, pada saat aku mencoba suicide, aku dibawa ke rumah sakit jiwa. Dulu apa Kak Abi pernah mengalami itu nggak sih? Iya, aku juga ke rumah sakit jiwa gitu, dan aku juga ngalamin yang satu, kumpul dengan orang-orang yang mental illness juga gitu ya. Ya, di satu sisi aku kecewa, marah gitu ya, aku nggak jadi konser semuanya dan aku harus masuk ke rumah sakit jiwa gitu ya. Tapi ya di sana aku belajar sih. Belajar. Enak, Kak, di rumah sakit jiwa? Nggak enak. Nggak enak di rumah sakit jiwa, nggak enak. Aku sedih, nggak suka sih. Sedih nggak sih? Sedih pasti sedih sih, karena aku ngerasain bahwa kok bisa ya di luar ekspektasiku, ya kan, di luar ekspektasi kita, bahwa kita hidup itu harus melalui fase ini loh, yang harus kita lewat itu RSJ, gitu kan. Bener-bener kita nggak membayangkan gitu ya. Jadi memang adalah sebuah perjuangan yang berat bagi penyintas bipolar gitu kan. Jadi yang penyakitnya itu sebenarnya kita nggak kelihatan ya, kayak nggak kelihatan, kita seperti orang-orang sehat pada umumnya gitu, nggak terlihat gitu. Cuma di dalam itu sebenarnya tuh kayak berkecamuk gitu nggak sih, ya kan? Sakitnya bener-bener kayak makanya kenapa ada pernah melakukan self harm? Self harm sih nggak terlalu sering ya. Oke. Nggak terlalu sering sih. Lebih ke arah depresifnya tuh nangis ya, terus nggak mau bangun, maksudnya kayaknya mending dan aja dia udah nggak mau bangun lagi gitu loh. Kayak lebih ke arah tidur terus gitu, kayak nggak mau bangun, malah nggak mau buka mata untuk menjalani hari, itu mending enggak gitu. Mending enggak. Ya jangan sampai self harm ya, dijaga badannya cuma satu. Jaga badan cuma satu. 2014 adalah mungkin bagi Kak Abi dan menurutku juga itu adalah tahun yang berat, dimana orang yang paling Kak Abi sayang atau support system, yaitu mama, itu harus meninggalkan Kak Abi untuk selamanya. Kalau mama masih ada dengan kondisi Kak Abi yang seperti ini, Kak Abi tuh mau cerita apa sih? Mungkin biar lepas, biar lega. Aduh, jadi melo nih. Kalau mama masih ada ya, aku mau bilang jangan ninggalin aku mah. Kayaknya aku bakal ngomong gitu deh. Aku kayak lebih kayak aku bilang, mah jangan ninggalin aku gitu. Karena aku nggak kuat gitu. Aku mau bilang ke mama bahwa aku nggak kuat mah gitu. Dan kalau bisa mama tetap di sini sama aku ya. Dan ya mama masih ada, aku akan bilang itu sih ke mama. Bahwa Kak Abi nggak bisa ya hidup tanpa mama. Tapi dunia terus memaksakan bahwa ini jalan yang harus Kak Abi lalui. Dan Kak Abi harus kuat dengan kondisi Kak Abi, dengan kehilangan support system yang paling, aku juga merasa seperti itu sih, Kak. Jadi mama tuh istilahnya kekuatan aku untuk bertahan sejauh ini gitu kan istilahnya. Dan sama, aku pun belum siap, dan mungkin menurut aku memang nggak akan ada orang yang siap untuk kehilangan, tapi
ya dunia itu hanya persinggahan, betul kan? Mungkin aku pun akan kehilangan, atau bisa jadi aku dulu yang mamaku yang kehilangan aku mungkin, atau nggak ada yang pernah tahu. You never know. Dan berat sih, kayak tadi dengar kata Kak Abi, mah jangan tinggalin aku kalau nggak kuat, kayak aku ngerasa seperti itu gitu loh. Aku yang nyesek ya. Gitu. Tapi papa masih ada? Ya. Oke, puji Tuhan papa masih ada. Dan apa sih yang selama ini papa lakuin ke Kak Abi gitu kan? Luar biasa ya perjuangan papa aku gitu. Kan aku dulu kuliah di Karawaci, kita tinggal di Cibubur, terus kalau di Karawaci itu aku sendirian, memang sendirian sih di kos kan, sendirian, dan rasa aku nggak kuat. Itu papa bisa nyetir pulang kerja malam ke Karawaci cuma untuk nemenin aku tidur aja. Terus pagi-pagi papa subuh harus berangkat lagi pulang ke kantornya, kantornya di Cilengsi. Gitu. Jadi itu papa bisa lakukan tiap hari kayak gitu supaya aku merasa aman, aku merasa ada yang nemenin. Ya, yang di sini berjuang bukan aku doang. Betul. Yang berjuang adalah orang tua kita, keluarga kita. Walaupun kelihatan di sini yang sakit aku ya, tapi yang berjuang itu nggak cuma aku. Papa aku juga berjuang buat supaya aku ya juga merasa aman juga. Bagus banget sih. Yang teman-teman perlu tahu juga bahwa kita seorang penyintas bipolar itu nggak hanya kita yang berjuang, tapi ya keluarga kita, orang tua, teman-teman kita itu pun ikut berjuang ya. Istilahnya gimana caranya bisa menjaga kita untuk tetap ada dan untuk tetap bertahan. Gitu. Apa yang mau Kak Abi sampein sih buat apa kalau aku kalau mau bilang ini nggak cukup kayaknya ngomong terima kasih, kayak nggak cukup ya, tapi aku mau bilang buat papa kasih banyak untuk segala perjuangan papa yang membuat aku pun jadi berjuang gitu. Jadi aku lihat semangat papa semangat untuk menjadi seorang papa dan mama buat aku, dan karena papa begitu kuat, sabar, berjuang, walaupun papa nggak secara langsung ngomong ayo berjuang, enggak, tapi papa dengan aksinya dia gitu, dengan melihat papa bolak-balik Karawaci kantor yang jauh, bisa 2 jam 3 jam, nyampe Karawaci jam 12, jam 4 subuh harus berangkat lagi. Itu pasti nggak mudah buat papa, tapi aku mau bilang makasih banyak buat papa yang udah selalu temenin aku, sayang sama aku, terus kasih semangat, dan gak pernah berhenti untuk bilang aku untuk terus berjuang dan bertahan. So emotionally banget sih. Bener-bener dari hati banget sih ngomongnya, karena emang aku tahu persis perjuangan orang tuaku ketika tahu anaknya itu memiliki anugerah. Gimana cara mereka men-treat duel kita sebagai anaknya untuk tetap bertahan dan untuk tetap ada gitu ya. Even aku tahu bahwa itu adalah perjuangan yang berat juga untuk mereka ya kan. Dimana pada saat kondisi kita lagi nggak baik gitu kan, di saat kondisi kita lagi kacau, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kita ya. Gitu kan, gitu juga papa Kak Abi kan, yang sampai saat ini yang terpenting lah mau menerima kita. Betul. Menerima kita, terus berusaha untuk membuat kita tetap bertahan dan tetap ada. Betul. Gitu ya Kak. Dan terus berjuang untuk menghadapi hari-hari ke depan. Itu sih penting banget.
betul. Em, yang Kak Abi mau sampein juga nih sama teman-teman bipolar di luaran sana. Jadi banyak Kak teman-teman yang saat ini masih berjuang, karena aku baca juga dari WHO bahwa ada sekitar 45 juta orang penyintas bipolar. Skizofrenia itu sekitar 25 jutaan. Jadi lebih banyak bipolarnya juga. Di luar sana yang melihat video project di Kembali Utuh kali ini, apa sih yang mau Kak Abi sampaikan untuk kita, para pejuang bipolar? Untuk kita penyintas bipolar, pertama adalah kalian hebat. Kalian adalah orang-orang yang kuat tanpa kalian sadari bahwa kalian itu kuat sebenarnya. Dan terima kasih juga untuk terus berjuang. Aku tahu banget rasanya itu gak enak. Setiap hari kita merasakan mood yang berkecambuk luar biasa dalam diri kita. Itu gak mudah. Tapi yang perlu kita ingat adalah saat kita dalam titik terendah kita, gitu ya, saat kita merasa bahwa dunia ini jahat banget, kadang-kadang merasa Tuhan ini jahat banget, kenapa Tuhan harus aku? Kenapa Tuhan harus aku yang seperti ini? Gak apa-apa kalau kamu pikir kayak gitu, kita berpikir seperti itu, tapi yang harus kita selalu ingat adalah bahwa kita tuh berharga. Kita berharga, kita ada di dunia ini untuk suatu tujuan. Kita nggak pernah tahu kita seperti apa ke depannya gitu. Tapi kita ada di dunia ini, Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup. Itu pasti ada tujuan Tuhan yang mau Tuhan mau kita lakukan untuk berdampak bagi orang lain. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, karena hari-hari ke depan walaupun kita nggak pernah tahu seperti apa ke depan, tapi kita punya harapan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa dan kita semua adalah orang-orang yang kuat dengan berbagai macam hal, pergumulan orang lain, permasalahan orang lain. Mungkin saat ini sebagai penyintas bipolar, kita berjuang sebagai penyintas bipolar. Tapi di luar, orang luar sana pun mereka juga menghadapi permasalahan juga yang lain. Jadi tetap semangat, kuat, dan berjuang setiap hari. Setiap hari. Ya, setiap hari. Dan tetap membuat positif impact untuk sesama untuk kita. Orang lain. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu sedang persiapkan apa buat kita. Betul. Pasti ada tujuan Tuhan buat kita lakukan di dunia ini.